Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di praktikum pertemuan 11. Di bab 8, yaitu kita mempelajari membuat aplikasi kontrol dan monitoring berbasis IoT dengan MIT app inverter. Untuk tujuan praktikumnya di sini ada 3: mendesain sebuah aplikasi kontrol dan monitoring jarak jauh sederhana menggunakan MIT app inverter. Nah, untuk platform yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi itu banyak, cuman di sini yang mudah, gratis, dan support untuk membuat aplikasi seperti IoT dan sebagainya itu MIT app inverter. Kemudian untuk tujuan yang kedua, membuat serta memahami blok diagram program kontrol dan monitoring pada MIT app inverter. Jadi nanti di MIT app inverter itu ada sebuah blok program yang perlu dipahami oleh praktikan. Dan yang terakhir, memahami program Arduino control dan monitoring. Ini seperti di bab 7 itu, jika bab 7 sudah mengetahui alur kerja dari programnya, insya Allah di bab 8 ini mudah untuk memahaminya. Oke. Di dalam MIT app inverter itu ada designer sama block editor. Untuk desainernya itu tampilannya di sini kita lihat palette, viewers, komponen, properties. Jadi ini sebelum kita menginjak ke MIT app inverter. Jadi MIT app inverter itu kan aplikasinya custom, kalian bisa bikin sesuai keinginan. Nah, di sini saya download untuk wallpapernya di pexels.com. Untuk aplikasinya itu nanti saya download gambar di sini, terus kita buka MIT app inverternya. Oke, kalian klik yang ini, MIT app inverter, kemudian create apps. Ini kita silang yang awal. Oke, kita buka, terserah kalian mau pakai akun yang mana. Nah, untuk awal kalian menggunakan MIT app inverter, maka tampilannya seperti ini. Nah, sebelum ada project, kemudian kita klik ini start new project. Ya, kita beri nama bab 8, klik OK, kemudian kita buka ini bab 8-nya, atau otomatis buka ya. Jadi setelah kalian klik OK untuk mengisi nama itu otomatis buka. Nah, di sini untuk desainernya seperti di PPP yang dimaksud tadi, palette, viewer, komponen, sama properties. Ada di sini palette, viewer, komponen, sama properties. Nah, palette itu yang di sini itu ada user interface, layout, media, dan masih banyak lagi seperti drawing. Nah, untuk user interface yang kita gunakan saat ini karena sederhana, kita bisa menggunakan button, image, terus label. Kemudian untuk layoutnya kita bisa menggunakan tabel, arrangement, horizontal, vertikal, terus sesuai dengan kebutuhannya. Untuk media ini kalian perlukan jika nantinya membuat aplikasi yang membutuhkan kamera, image picker, sound, speaker connector, ini untuk perintah suara,
text to speech, dan masih banyak lagi. Untuk drawing ini ketika kanvas kalian membuat grafik, misalnya grafik secara real time, itu bisa menggunakan ini di sini, drawing and animation. Untuk maps ya, maps kalian bisa membuat navigasi di aplikasinya. Sensor di sini juga banyak. Clock, nah nanti yang kita gunakan clock ini karena kita akan mengambil data di server selama secara real time terus menerus. Nah itu kita butuh sensor clock ini. Kemudian untuk yang lainnya kalian bisa coba sendiri, banyak sekali. Nah di sini sosial bisa kalian masukkan Twitter, telepon, email, kontak. Untuk storage-nya bisa TinyWeb DB, CloudDB, seperti storage-nya Google Drive gitu ya. Untuk connectify-nya ada Bluetooth client, serial untuk Arduino, web. Nah ini nanti yang kita gunakan karena kita membuat project IoT itu menggunakan yang web. Nah untuk yang lainnya, nah ini Firebase ini juga termasuk cloud atau database. Firebase DB ini database yang sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk membuat project IoT. Cuman kita di sini menggunakan cloud-nya dari Blink biar lebih mudah dipahami juga. Terus di dalam ini untuk tampilannya, di sini bisa memilih font size, tablet, monitor size. Terus komponennya yang kita gunakan nantinya akan tampil di sini. Terus properties untuk setiap komponennya itu settingannya ada di sebelah sini. Oke. Kemudian ada block editor, itu yang dimaksud ini. Nah di block editor ini ada blok sama viewer. Setiap bloknya terdiri dari macam-macam blok di built-in ini yang sudah dijelaskan di PPP. Ini blok sama viewer, terus built-in terdiri dari ini, bisa dipelajari. Nah kemudian kita lanjut ke intinya, kita membuat aplikasinya digunakan untuk praktikum bab 8 ini. Oke, screen 1 di sini pertama kita buka itu kan screen 1. Nah ini merupakan screen default atau yang pertama kali kita jalankan aplikasinya, itu home, itu akan membuka ini. Jadi pertama kali kita akan membuka aplikasi di handphone, di smartphone-nya itu membuka screen 1 ini. Jadi jika kalian ingin menambahkan login dulu itu bisa, atau menambahkan tampilan-tampilan awal aplikasi itu ada di sini, bisa. Nah untuk login, sistem login, misal aplikasi bisa digunakan untuk hanya beberapa orang yang mempunyai akun gitu. Itu kalian bisa membuat dengan memanfaatkan database dari internet yang sudah banyak disediakan seperti PHP, admin, itu banyak. Nah di sini kita karena membuat sederhana, kita hanya membuat itu ya, untuk memulai aplikasinya kita hanya membuat tombol klik untuk start aplikasinya. Jadi about screen-nya, misal kita di sini tulis bab 8. Oke, untuk accent color-nya kita none. Aplikasi nama ini, nama aplikasinya nanti setelah diinstal atau digunakan
di smartphone-nya itu bisa diubah di sini. Aplikasi namanya kita buat IoT atau gini ya, praktikum IoT spasi IoT. Untuk background colornya karena saya tadi udah download, kita klik upload di sini. Oke. Nah, kita pakai background yang ini. Oh ya, untuk pembuatan aplikasi di MetaPP Inverter ini kita membutuhkan koneksi internet ya, karena ini sifatnya online. Oke, jadi ini untuk backgroundnya kita sudah masukkan, kemudian ini kita biarin ini aja. Close screen animationnya kita pilih zoom atau terserah kalian pilih apa. Nah, untuk icon, ini icon dari aplikasi itu sendiri. Jadi untuk aplikasinya kita bisa gunakan logo ini ya, logo dari Lab Sistem Tenaga. Oke, itu untuk icon aplikasinya nanti akan muncul logo Lab Sistem Tenaga. Kemudian open screen animasinya kita bisa pilih slide vertikal. Ya, nanti ketika pertama membuka screen itu animasinya slide secara vertikal. Kemudian untuk primary control ini biarin. Screen orientation jika ingin aplikasinya dibuat landscape, portrait atau berdasarkan sensor itu nanti bisa kalian pilih. Kita di sini, saya di sini menggunakan yang tidak dispesifikasikan ya. Scrollable bisa dicentang, bisa enggak. Kalau scrollable itu berarti aplikasinya tampilan awal bisa di scroll sampai bawah, tampilannya banyak gitu. Untuk ini di responsif aja, temanya klasik. Nah, screen ini kan ini title ini di sini. Ini bisa diisikan praktikum desain instalasi listrik. Nah, ini oh ya, desain instalasi tenaga listrik. Oke, nah sudah tampil di sini. Atau kalian bisa sembunyikan biar kelihatan premium aplikasinya. Jadi tanpa ada judul di atas di visible, terserah kalian. Nah, itu kalau di visible maka hilang. Oke, kemudian untuk versi kode, jadi di sini kalian bisa membuat aplikasi dengan memberikan versi. Jadi ketika kalian membuat update dari aplikasi pembetulan atau perubahan, itu bisa merubah versinya. Nah, secara otomatis user yang menginstal aplikasi kalian ini nantinya kalau menginstal lagi itu akan menghapus aplikasi sebelumnya, jadi update. Nah, kalau kalian tidak ubah versinya itu akan install aplikasi double seperti itu. Namanya harus sama tapi ya, nama aplikasinya. Oke, kemudian kita di sini kita akan menampilkan misal di sini logo UNED sama Lab Sistem Tenaga. Nah, kita bisa memasukkan image. Nah, sebelum kita memasukkan image, kita misal masukkan image. Nah, ini kita nggak bisa setting gimana caranya image ini ada di tengah, kecuali ada bagian yang bisa oh ya, gini sudah kita tambahkan dulu, kan kita akan menambahkan logo UNED sama Lab Sistem Tenaga. Jadi kita akan memasukkan dua gambar.
Nah, secara default itu gambar image-nya kita drag masuknya itu atas bawah vertikal. Jadi gimana caranya bisa ditaruh di samping? Nah, kita membutuhkan ini layout, dan layout ini juga bisa kita gunakan untuk setting bagaimana gambar ini bisa di tengah atau tidak. Nah, ini kita masukkan di sini, kita masukkan lagi di dalamnya. Oke, ini sudah di tengah. Karena kita memilih horizontal, jadi kita bisa menambahkan komponen-komponen secara horizontal. Nah, kita klik yang horizontal ini dulu, kita ini width-nya, lebarnya kita fill, jadi ada di tengah. Kemudian nah ini kita klik center. Oke, itu secara otomatis dua gambar ini ada di tengah. Untuk backgroundnya kita kosongkan, terus kita klik lagi image yang satu ini, kita masukkan gambar. Nah, ini kan kita menggunakan logo net. Nah, untuk gambarnya itu ukuran awal, ukuran gambar itu sendiri. Jadi untuk mengaturnya kita bisa menggunakan pixel atau persen. Persen itu persentase dari layar. Ketika kita 100, maka panjangnya ini ya full untuk layar 100%. Cuman ini ya kita nggak kelihatan, kita bisa cek langsung di HP menggunakan compilation ini nanti aja. Kan kita fokus di sini dulu. Height-nya kita, width-nya kita pilih sesuai dengan HP kalian. Oke, biar kelihatan ya. Oh ya, ini saya buat 50. Oke, nah ini karena tampilannya masih besar, kita ubah untuk tingginya. Ini tadi kan 100%, kita ubah 25 per persegi. Nah, ini oke, biar kelihatan secara nanti tampilannya di HP gimana, kita lihat di HP ya, kita bisa melihat secara real time. Oke, nah ini handphonenya. Saya akan melihatkan tampilannya di HP. Oke, kita klik connect component ini. Kita yang belum download dulu di Play Store. Ini namanya Meet AI 2 Companion. Saya sudah download, tinggal kita klik scan. Oke, sorry, terputus USB-nya. Oke, ini untuk tampilan di handphonenya seperti ini. Oke, kita tambahkan dulu gambar yang lab tenaga. Oh ya, untuk lab tenaga kita sudah upload tadi, jadi kita pilih ini, tinggal pilih ini. Sebentar masih. Nah, ini. Nah, di handphone sudah berubah tampilannya seperti ini. Nah, untuk
biar tampilannya bagus itu kalian harus nyoba langsung gini, jadi langsung kelihatan tampilan di handphone itu seperti apa. Untuk ini pictures yang logo saya bikin 25, white-nya juga 25. Oke, jadi seperti ini. Bisa kelihatan untuk logo unetnya masih terlalu besar, kita ubah ke 22 sama, terus ini juga 22. Oke, sudah cukup ya. Kemudian untuk yang horizontal ini panjangnya kita bisa ubah lagi, terlalu besar kita ubah ke 35. Oke, di sini. Kemudian kita bisa menambahkan tulisan di sini. Gimana caranya? Kita pakai user interface label, kita masukkan di bawahnya. Terserah mau dimasukkan di mana nantinya. Kemudian untuk tampilan kita white fill parents dulu, fill parents. Terus kita beri nama custom aplikasi kontrol dan monitoring berbasis IoT. Oke, task colornya kita pilih warna putih biar kelihatan. Oke, itu tampilan di handphone sudah terlihat. Terus kita center, kemudian untuk fontnya kita pilih yang monoscape, font size nya kita ubah ke 18 atau 19. Oke, default biar bagus, nggak sekali. Oke, untuk caranya biar agak ke atas kita taruh di sini tulisannya ya. Ini kita kurangi horizontalnya, tingginya kita ubah ke 30. Oke, ini kita center, taruh agak ke bawah. Oke, nah jika masih terlalu besar, terlalu ke bawah, kita kurangi lagi ke 27, ke atas sedikit. Oke, sudah ke atas tampilan di handphonenya. Sekarang kita tambahkan start, tombol start ya, untuk memulai aplikasinya. Jadi kita klik button, kita taruh di bawahnya. Oke, oh ya, ini untuk panjangnya kita pakai persen, misalnya 10% cukup kan. Nah itu 10%. Jika masih kurang ke bawah kita tambahkan 15. Oke, button ini kita taruh, ini teksnya ya. Oh ya, untuk menempatkan button ada di tengah, kita bisa menggunakan ini tadi horizontal
kita butuh layout di dalamnya. Oke, button kita taruh di atas di dalamnya. Nah, horizontal ini kita hilangkan backgroundnya, terus white-nya kita fill parents. Kemudian ini kita pilih center. Nah, ini untuk buttonnya kita sudah muncul. Kemudian ini kita rename, kasih nama start misalnya, tombol start. Jadi untuk tampilan di sini mulai sekarang oke. Kemudian ini untuk tampilannya background colornya kita bisa custom warna hijau misalnya, terus di custom agak gelap. Oke, gini di bold atau gak usah ya, kita miring tulisan aja. Terus ukuran tulisan terserah, ini kita pilih bisa yang model sans serif. Ini shape-nya kita pilih rounded biar agak ada lengkungannya, atau oval jika kalian ingin bentuk oval, yang rounded aja ya. Oke, ini sudah. Jadi terus gimana caranya biar tombol ini berfungsi? Ketika kita klik tombol start, maka tampilan akan berubah ke kontrol dan monitoringnya. Jadi kita bikin screen lagi. Ini kan screennya masih satu, screen awal. Nah, ini screen ini kita ubah namanya. Gak bisa karena ini screen awal ya. Kita tambahkan screen yang kedua, baru kita bisa tambahkan nama, akan ubah namanya. Misal ini main screen. Oke, nah kita sudah punya dua screen. Main screennya kita masih kosong. Kita klik lagi yang screen satunya, kemudian kita pilih yang block. Oke, di sini kita membuat program awal untuk screen 1 ketika, nah ini kan kita di screen 1 tadi punya komponen-komponen gambar start. Nah, ini kita pilih tombol startnya. Ketika start ini diklik, maka open another screen. Kita cari ini, open another screen dengan nama, kita pilih yang teks karena ini kan screen name. Nah, namanya itu main screen, M-nya besar, S-nya besar, M besar, S besar. Oke, nih sudah. Maka ini kita coba klik di sini ya, di aplikasi. Terus oke, secara otomatis kita pindah ke main screen, screen yang kedua. Kita kembalikan lagi, coba ke screen 1. Kemudian saya coba klik dari sini. Oke, kita pindah ke screen yang kedua, ke main screennya. Oke, sekarang kita coba mulai membuat yang main screennya. About screen, ini untuk title-nya kita hilangkan, saya hilangkan. Terus untuk background saya upload lagi pakai yang satunya.
Kita tunggu dulu proses upload. Oke, ini gambarnya sudah masuk. Sekarang kita tambahkan ini ya, saya tambahkan layout dulu, terus kita tambahkan, saya masukkan dalam. Kalau yang ini nggak usah buat nanti, karena kalau ini saya kasih nama kontrol beban. Oke, kontrol bebannya text colornya putih biar kelihatan, white-nya fill parent, terus kita center, sharp bold, font ukurannya 16. Biar lebih ke bawah tulisannya, ukuran ini saya besarkan, terus sorry, ini tadi biarin otomatis, kita tambahkan layout di atasnya. Yang layoutnya ini kita nggak pakai, ini ya untuk munculnya kita terus fill parents yang tampilannya bagus. Untuk tingginya kita pilih 8 lah. Oke, jika masih terlalu ke bawah saya kurangi jadi 3%. Oke, kemudian saya di sini mau menambahkan tombol untuk menghidupkan sama mematikan relaynya. Baiknya saya fill parent. Oke, tombol 1, tombol 2. Untuk horizontalnya saya center dulu. Nah, untuk tombol ini kalian bisa menggunakan icon, download iconnya. Kalian download gambar bentuk tombol, jadi nanti ini bentuknya berupa gambar lingkaran misalnya tombolnya. Oke, ini saya dulu tombolnya, saya bikin warna ini text color warna merah untuk tombol off. Kemudian yang di sini warna hijau untuk tombol on. Text colornya kita putih juga. Oke, tulisan di sini kita ubah off, sebelah kanan kita ubah on. Kita bold ya lebih terlihat. Yang ini juga kita bold. Untuk shape-nya rounded, ini juga rounded. Oke, center sudah. Ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, jika masih terlalu mepet dengan tulisan ini, kita bisa ubah di sini berapa persen, misalnya 10 ya. Terus ini kita center. Oke, jika masih kurang ke bawah kita tambahkan 14.
Oh, udah cukup ya, 10%. Gini tampilannya nanti. Nah, untuk di bagian tengah, jika masih terlalu mepet, kalian bisa tambahkan layout ini buat weight-nya kita kecilin 8. Kemudian kita tambahkan lagi ini horizontal dengan 3%, biar sama ininya 3%. Terus oke. Nah, kemudian yang bagian bawah, bagian monitoringnya, kita tambahkan label. Oke, labelnya ini gak usah diubah, udah biar cepat ya. Ini namanya monitoring beban. Di kita fill parents lagi, tulisan putih. Untuk ini 16 font default. Oke, label kita 16 default, color putih, font bold ini, terus center. Oke, dah. Kemudian di bagian bawahnya ini kita akan tampilkan monitoringnya. Kita menggunakan layout yang ini aja ya, tabelnya 3 kolom, terus barisnya pakai 4. Oke, terus weight-nya kita fill parent. Kemudian kita masukkan komponen-komponen yang dibutuhkan apa aja. Kita butuh label 1, 2, 3, 4. Terus itu ya. Oke, untuk tampilannya kita ubah dulu ya biar kelihatan warnanya putih. Atau ini kalian kasih background warna kuning, teksnya hitam. Oke, warna kuning, teks hitam, ininya kuning. Oke, label 5 kita ubah dulu sini namanya tegangan dengan satuan V. Kemudian yang kedua arus ampere. Nah, yang kelima ini numpuk ya, kita delete dulu. Nah, ini yang kelima. Kita beri nama frekuensi satuannya Hz. Oke, udah. Diam. Tampilan di handphone seperti ini. Kita center semua dulu.
Oke, terus setting ininya kita nggak bisa setting tengah, jadi kita rubah ini. Untuk fontnya biarin 14, bold boleh. Oke, kemudian kita buat lagi bagian bawahnya itu tampilan dari labelnya ini. Oke, tampilan nilai nantinya kita kasih warna putih. Oke, kita tambahkan lagi di bawahnya untuk tampilan daya seperti yang ada di PPP ini. Kita lihat dulu daya, energi, power factor ya. Oke, kita ubah ke daya, satuannya watt, center, kemudian energi, karena kita diprogram menggunakan satuan WH, kita ikuti program yang bab 7 kemarin, sama power factor. Oke, sudah, kita tinggal tambahkan untuk tampilan nilai. Oke, warnanya putih. Oke, sudah tampilan di handphone seperti ini ya. Terus kita coba buat otomatis, masih tetap di pinggir. Nah, kita ubah bagian ini ya. Lebarnya kita coba ubah 33, terus ini juga 33, 100% dibagi 3 kan 33,3 ya. Ini kita bikin. Nah, kalau yang ini kita coba full balance, tidak bisa, jadi kita coba 33 juga. Oke, jadi tampilan di handphone seperti ini. Ininya kita set di center. Oke, nah sudah. Di tampilan di handphone nanti seperti ini. Nah, terus kita butuh ubah nama ini biar nanti kita tidak bingung. Kita ubah label 6 ini menjadi nilai V. Oke, terus yang label 7 kita ubah ke nilai I besar. Terus yang ini frekuensi label 8 kita ubah ke nilai F. Daya kita ubah ke nilai
P, energi kita ubah ke nilai WH, terus yang terakhir ini power factor, kita ubah ke nilai PF. Sudah. Untuk awal itu ini sudah biarin tulisannya text for label, tidak apa-apa karena nanti ini akan berubah sendiri sesuai dengan nilai yang kita nilai yang terbaca di sensor ya. Oke, tampilannya kita sudah buat, kemudian kita butuh apa untuk pembacaannya. Kita buka web, itu ada di connectivity, kita pilih web. Di sini kan kita menggunakan database dari Blink, di mana ada kontrol beban relay, ada di virtual seperti di bab 7 kemarin, virtual, dan nilai ini ada di virtual. Total ada berapa web, itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi butuh 7 yang kita gunakan. Nah, kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita gunakan untuk mengambil atau mengakses database dari Blink nanti, dimana ini nanti isinya URL setting atau aturan komunikasi antara aplikasi ini dengan website Blinknya itu sendiri. Nanti URL-nya ada di sini. Protokol ya namanya, protokol komunikasi. Oke, selain itu seperti yang saya bilang tadi, kita membutuhkan clock untuk pengambilan data di server itu setiap berapa intervalnya. Di sini 1 detik, kita ubah ke 10 milisecond ya, biar lebih cepat. Nah, kemudian ini untuk webnya ini kita ubah namanya ke terserah ya, biar enak kita ke V0 URL ya, URL V0 biar tidak bingung. Nah, ini juga rename URL V1, terus ini URL V3, URL V4. Yaitu kita lihat di sini di program kemarin itu kita menggunakan V0 1 2 3 5 6, 4-nya kita gunakan untuk relay. Jadi kita gunakan virtual mulai 0 sampai 6. Jadi ini sampai 4, terus URL V5, H2-nya belum ya. Ini ya udah nggak apa-apa, tapi ini kita ubah yang ini URL V2 0 1 2 3 4 5. Nah, terakhir ini URL V6. Oke, setelah itu kita mulai membuat blok diagram agar ini bisa digunakan untuk komunikasi dengan database yang ada, yang kita gunakan. Maksudnya yang kita gunakan itu Blink ya. Oke, ini kita kasih nama interval. Oke. Terus kita lihat dulu
kita perlu mengerti protokol komunikasinya. Nah, ini di sini untuk dapat mengetahui cara penggunaan Blink API dapat diakses melalui link berikut. Nah, ini saya klik ya. Nah, ini merupakan website resmi dari Blink. Nah, kita kan cloud-nya pakai Blink API ini. Jadi ketika kita membutuhkan apa saja, jadi untuk kontrol beban di sini kan kita di V4 database relay-nya itu kita taruh di V4. Jadi nilai V4 ini yang digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan relay, dimana ketika aktif nilainya 0, ketika mati itu nilainya 1. Jadi, nah, gimana caranya kita mengubah nilai database pada Blink tersebut, Blink project kita menjadi 0 atau 1. Nah, jadi kita di sini klik yang write pin value via get. Nah, ini sini kan kita akan bisa menggunakan get, bisa menggunakan put. Itu nanti ada di sini ya. Kita klik yang block. Nah, web ini itu ada banyak penggunaannya. Bisa menggunakan put, bisa menggunakan post, get, terserah. Nah, kita pakai yang paling atas sendiri aja, ini ya, get. Kan write kita menulis. Nah, itu caranya, protokol komunikasinya itu seperti ini. Jadi kita masukkan link, terus token dari projectnya, terus update. Nah, pin berapa atau virtual berapa yang akan kita kontrol, terus nilainya. Nah, nilainya berapa? Nah, itu di sini ada contohnya, parameternya. Oke, kita coba dulu. Untuk cara mencobanya di sini harus menghidupkan alatnya. Jadi biar kita bisa lihat ini berfungsi atau tidak, kita merubah nilainya ya. Oke, saya hidupkan dulu untuk kameranya biar terlihat alatnya. Oke, ini alatnya. Saya colokkan dulu kabel USB-nya. Oke, untuk indikator alatnya ini belum menyala. Oh ya, saya upload program dulu ya. Ini saya hidupkan hotspot dari laptop. Untuk passwordnya jangan lupa gratis 123 ya. Oke, kita buka ini, terus kita hubungkan MCU-nya ke wifi saya dulu, namanya Nabil Ali, terus passwordnya gratis 123. Kita cek dulu programnya. Ya, ini untuk yang bab 7 ada delaynya, kita komen biar respon dari alatnya lebih cepat. Oke, terusnya kita coba compile dulu. Ya, saya lepas dulu.
di sini kan untuk komunikasi antara sensor PZEM dengan mikro itu menggunakan serial, dan serialnya yang digunakan itu ada di pin 0-nya RxTX 0. Jadi ketika ngupload kita harus ngelepas dulu ini yang Rx sama TX nya. Oke, saya lepas, kita tunggu compile-nya ini selesai, kemudian kita upload. Oke, compile-nya sudah bisa, sekarang kita upload. Kita tunggu dulu proses uploadnya. Oke, upload sudah selesai, kita tunggu sampai, nah ini sudah terhubung dengan wifi saya ya, sudah terhubung. Kemudian kita coba ini ya, saya copy dulu, kita cek. Oh ya, ini untuk, oh ya, saya hidupkan dulu, saya hubungkan ke sumber. Tidak, tolong hidupkan ke sumber. Oke, nah ini saya copy, saya kopas di sini. Nah, kita masukkan dulu token. Kita akan menggunakan project bab 7 ya, cuman kita di sini belajar membuat aplikasi secara custom. Kita copy tokennya di sini, kita tempel di sini. Oke, terus pinnya untuk relay itu kan ada di V4 ini ya, jadi V4 virtual 4. Jadi kita ubah ini V4. Nah, value nya karena ini kondisinya nyala, oke, karena itu kondisinya nyala, kita matikan. Untuk mematikan nilainya 1. Oke ya, ini saya coba enter, tekan enter. Oke, sudah bisa. Saya coba lagi ubah ke 0, saya klik enter, 1 2 3. Nah, itu secara cepat mikro atau alat kita akan merespon. Kita coba matikan lagi, saya klik enter. Nah, itu secara cepat tanpa delay yang banyak, kurang lebih berapa milisecond ya. Nah, itu langsung mati. Kita hidupkan lagi, saya klik enter. Nah, itu jadi untuk mengaktifkan relay itu caranya seperti ini. Jadi kita kemarin belajar menggunakan blink, menekan tombol, mengaktifkan tombol, itu secara tidak langsung sebenarnya blink menulis ke browser atau apa yang dimana dia mengakses blink cloud-nya ini, cloud-nya sesuai dengan token kita. Seperti ini caranya. Jadi ketika kita klik tombol off, maka
Blink itu mengirim sinyal seperti ini dan alatnya mati. Nah itu, jadi kita manfaatkan blink API ini untuk membuat aplikasi secara custom. Jadi kita butuh apa aja yang pasti kita gunakan, yaitu server, kemudian token yang kita gunakan. Nah ini setelah token ini protokolnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita pengen mendapatkan pin value, ya nanti beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi. Cuman yang pasti yang bagian depan ini server sampai token itu tetap tidak berubah, protokolnya seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita menggunakan juga, nah kita membuat deklarasi di sini. Membuat deklarasi yang pertama server sama token ya. Sorry, ini untuk handphonenya tadi kesenggol. Oh ya, ini saya lepas dulu, nanti kita coba lagi. Kameranya saya matikan. Oke, kita pakai ini ya. Oke, sampai mana tadi? Kita deklarasi. Oke, kita deklarasikan variabel untuk menyimpan kode server sama token. Kita pakai yang ini ya. Ini untuk ini untuk server. Kita beri nama server, dan yang ini kita beri nama token. Nah, karena yang kita inisialisasikan berupa URL, kita pakai teks. Ya, teksnya, servernya apa? Servernya ini kita copy sampai .com ya. Sampai .com kita copy. Untuk yang slashnya itu berikutnya kita taruh di token, duplikat. Nah ini setelah itu kita butuh slash sampai token. Nah kita copy yang ini aja, ini tokennya berakhir di sini, kita tinggal inputkan. Nah sudah. Kemudian untuk mengakses itu seperti ini, bukan mengakses ya, memberikan value ke virtualnya, caranya seperti ini. Jadi kita inisialisasi dulu yang ini. Kita beri namanya update relay itu ya. Update relay, cara nilainya kodenya ini sampai di sama dengan. Untuk nilai satunya itu kan sesuai dengan keinginan kita nanti. Oke, ini kita copy dulu, sudah. Nah terus setelah itu kita coba bikin untuk kontrolnya yang ini ya, ini sebelah kanan ini sudah, untuk off sama on nya. Nah kita off sama on belum beri nama, ini kita kasih nama off biar tidak bingung. Yang ini kita beri nama on. Oke, kembali ke blok. Nah ini off, ketika off diklik ya, yang off dulu, maka kita gunakan yang URL tadi. Ini kan ada di virtual 4 nih untuk relaynya. Nah jadi kita klik URL v4 nya, kita set tulisan di situ. Nah ya, kita set ini ya, set kita pilih URL. Jadi kan kita
menulis seperti ini. Nah, kita pilih set alamat ini atau web ini tadi, yang ini itu ke tulisan ini URL. Nah, URL-nya apa tulisannya? Ya, tulisannya ya ini untuk mematikan kan. Untuk mematikan berarti nilainya 1. Berarti kita bikin tulisan di sini itu get kita ini ya, get global server. Oke, kemudian yang ini get global token. Nah, jadi ini sampai sini dia sudah nulis server terus token. Nah, kemudian apa yang perlu ditulis ini? Itu update relay. Kita tambahkan dulu. Oke, nah ini kita get update relay. Nah, terus karena untuk mematikan kita tambahkan lagi kurang. Nah, nilainya yang terakhir itu nilainya kita butuh teks karena kita menuliskan sebuah string. Nah, itu 1. Oke. Terus setelah kita menulis URL di sini, nah itu kita ini kan kita pakai get via get. Jadi kita panggil lagi untuk v4 call ini get. Jadi ini dia akan memberikan nilai 1. Oke, sekarang kita duplicate, kita ubah, kita bikin lagi untuk yang on, nilainya 0. Oke, sudah. Ini sudah selesai dan ini otomatis sudah diupdate di sini. Sekarang saya coba menghidupkan ulang. Saya coba hidupkan kamera. Oke. Nah, ini Arduino-nya belum terhubung dengan WiFi. Atau sudah terhubung? Oh, sudah. Oke. Ini ya. Oke, saya taruh sini. Saya coba klik dari handphone. Ini handphonenya. Nah, saya coba klik dari handphone. Saya klik on. Ya. Alat kita sudah merespon. Kemudian kita klik off. Oke, langsung mati. Kita klik lagi on. Kemudian kita matikan lagi. Oke, kita on, oke. Ya. Untuk tombol kita sudah selesai. Kita lepas dulu biar aman. Kemudian ini saya close lagi. Kita coba untuk monitoringnya sekarang yang bagian bawah. Nah, ini cukup lama karena memang caranya cukup susah. Oh ya, mudah, cukup mudah, tidak susah kok. Ini kan tadi kita yang write pin value via get. Nah, kita udah untuk memberikan nilai pada virtual. Sekarang untuk memonitoring, namanya monitoring, kita berarti mengakses nilai. Berarti kita meminta mengakses di sini memonitoring. Berarti kan meminta nilai gitu ya. Meminta nilai ke server Blink-nya. Berarti kita pakai yang get pin value ini. Get pin value. Nah, kita pakai ini. Nah, caranya seperti ini. Ya, seperti yang awal tadi, server, token, kemudian get sama pin-nya. Nah, sekarang kita tinggal inisialisasi, kita bikin deklarasi ini di setiap virtualnya. Kita menggunakan pin virtual V0 sampai 6 kecuali V4, karena V4 nya kan kita gunakan untuk ini ya relay.
Jadi kita bikin inisialisasi dulu di sini. Oke, saya ke atas ini biar enak, saya taruh atas ini. Untuk urutan-urutan tempat di sini app inverter ini terserah. Jadi bebas, kalian bisa taruh di sini, di sini, di sini, itu tidak mempengaruhi jalan atau kinerja dari aplikasinya. Oh ya, yang penting jangan di sini ya. Jangan, kalau di sini ini membuang, nah itu kan hilang. Ya, ini kita taruh di bagian atas karena di sini kan udah ini initialis global. Nah, berarti kan kita deklarasi secara global. Jadi untuk penempatan ini tidak berpengaruh pada kinerja. Nah, kita sekarang inisialisasi untuk yang ini get pada pin virtual 0 hingga 6 kecuali V4, berarti kita kasih nama get V0. Untuk anunya apa namanya, ini protokolnya seperti ini saya copy ke sini, terus pinnya ini kita ubah ke V0 ya, V0. Oke, biar lebih enak nantinya karena V0 itu miliknya power daya, kita langsung aja di sini tulis, berarti get get P gitu ya, berarti mendapatkan daya. Untuk mendapatkan nilai daya itu linknya ini. Kita ubah lagi ke V1. Untuk V1 itu miliknya energi, kita di sini pakai WH aja, WH. Terus kemudian yang V2 ini miliknya tegangan, V3 arus ya, ini miliknya tegangan, get V berarti. Terus yang V3 ini miliknya arus I. Terus ini V3. Oke, untuk V5 sama V5 frekuensi, V6 PF. V5 frekuensi F. Untuk V6 saya taruh sini aja. Oh, sini wis biar rapi. Ini PF, power factor untuk V6 nya. Oke, udah, jadi kita sudah deklarasikan untuk ini, untuk mengambil nilainya. Jadi ketika kita ingin ini kan mikro misalnya sudah membaca, kemudian mengirimkan virtual read nilai ke V0, nilai powernya. Jadi untuk menampilkan di sini itu aplikasinya akan mengecek nilainya di server cloud blinknya. Itu caranya ini, berarti token get V0, maka dia sudah mendapatkan nilai. Oke, ini kan sudah. Kemudian kita tempatkan dulu, kita perlu menempatkan nilai sementara untuk menyimpan nilai masing-masing ini ya. Seperti di Arduino ini kita akan menempatkannya di power, kita deklarasikan di atas power dengan float. Kita di sini juga seperti itu, kita perlu mendeklarasikan untuk menyimpan nilai data P gitu ya. Kita ini kosongkan dulu, atau bisa kalian isi 0 gitu juga tidak apa-apa, karena hanya untuk menyimpan, dan nilai 0 itu hanya untuk sementara. Oke,
bis data P, data WH, kemudian data V, kemudian data I, kemudian data F, terus PV, PF, sorry. Nah, kita sudah deklarasikan untuk menyimpan nilai, ya, menyimpan nilai sementara dari masing-masing data yang ada di sini, yaitu 6. Nah, kemudian kita sekarang tinggal bikin seperti ini. Cuman ini kan yang kita gunakan when, ketika tombol diklik. Nah, lalu untuk mengambil nilainya ketika apa? Ya, ketika ini clock, interval. Jadi ketika intervalnya itu sudah 10 milisecond, maka aplikasi sudah saatnya mengupdate nilai, seperti itu. Jadi kita scroll, kita pilih yang interval. Nah, ini when interval timer. Oke, jadi ketika interval timernya itu sudah 10 milisecond, kita cek lagi. Caranya gimana? Ya, seperti yang ini. Kita set, kita menuliskan dulu. Kita menuliskan yang pertama, kita cek untuk power ya, atau kita mulai V0 power. Jadi kita cek ini V0 nya. Nah, ini bukan get global update relay, tapi get mendapatkan nilai power. Kita tadi udah tulis di sini global get P. Nah, kemudian seperti ini kita, ya ini kan tidak setting, jadi ini kita hapus. Ini kita hapus bisa menggunakan delete. Oke, V0. Kemudian kita ubah lagi ke V1. V1 itu miliknya energi, V2 tegangan, ya ini energi, get WH. Terus kita duplikat, V2 itu tegangan, terus kita duplikat lagi dulu, V3 itu arus. Oke, sekarang kita duplikat yang ini untuk V1, duplikat lagi ini untuk V2, duplikat lagi ini untuk V3. Oke, di aplikasi barusan sudah mulai tertulis error karena ini kan sudah otomatis ke update datanya di sini, dan kebetulan sekarang alatnya masih belum dipasang, jadi ada tulisan muncul error. Oke, kemudian yang belum, kita ke V4 nya enggak, tapi V5 itu punyanya tadi frekuensi. Terus yang V6 itu punyanya power factor. Oke, sampai sini alat kita sudah nulis atau mengetikkan di sini ya nilainya. Saya coba dulu nilai ini ya, saya coba get ini ya, nanti keluarnya gimana saya cek. Ini saya tes pinnya V0. Nah, none.
kosong ya, karena alatnya tidak terpasang. Jadi nanti apa namanya, aplikasi kita itu akan mendapatkan nilai seperti ini. Jika none itu seperti ini. Nah, kalau ada nilainya itu kemarin saya coba seperti ini. Misalnya nilainya tegangan 220,19 itu ya, 19. Nah, itu seperti ini. Nah, biar tampilan di sini bagus, sebenarnya ini sudah bisa dipakai untuk ditampilkan di sini. Tapi biar tampilan di sini bagus, kita hanya ambil yang ini kan. Oke. Terus gimana caranya kita ambil nilai yang ini aja? Gini wis, kita coba dulu yang tanpa mengambil atau tanpa men-setting nilai yang akan kita ambil. Jadi kita ambil nilai yang sudah ada itu tadi, yang muncul. Oke, ketika jadi kan tadi V0 nya ini miliknya tak kelihatan. Nah ya P ya, kita tampilkan sedikit gini. Oke, ketika ini sudah mendapatkan teks ya, ini sudah mendapatkan teks yang V0, berarti dia sudah mendapatkan data power. Nah, terus data power itu kita akan save. Kita save di ya data power, tempatnya kita inisialisasi ini. Nah, ini kita set. Kita ambil yang set. Kita taruh yang di bawah. Oke. Nah, kita taruh di bawah sini. Ketika sudah mendapatkan teks, maka kita ubah nilai data power yang awalnya kosong tadi menjadi itu apa, respon atau ya respon dari ini nilainya berapa gitu ya. Oh ya, ini kan kita pakai JSON nih. Apa kode atau codingnya itu defaultnya JSON. Jadi kita nanti menggunakan encoder dari JSON. Itu di sini kita pilih yang JSON. Nah, ini kita pilih JSON text decoder. Nah, terus get responnya, ini respon konten. Nah, ketika mendapatkan teks itu ada URL, respon kode, respon tipe, respon konten yang bisa kita gunakan. Kita di sini menggunakan yang respon konten. Terus kita ubah ke tulisannya. Tulisan mana P ini text for label 12, itu yang ini nilai P ya. Berarti kita ubah nilai P set. Yang kita ubah apa nilainya, bukan font size tapi teks ke ini global data P. Nilainya kan disimpan di situ. Kita get. Oke. Nah, oke. Ya kan di sini sudah berubah kan nilainya none atau kosong. Nah, ini yang kita dapatkan nilainya none. Terus di sini sudah berubah. Terus gimana caranya kita ngambil 3 ini aja, misalnya 3. Iya kalau kosong ya, kalau kosong datanya nilainya 3 ini aja. Cuman kalau ada nilai dayanya itu kan misal dayanya 29,570, berarti ada berapa? 29.270, ada 6 angka. Nah, gimana caranya kita ambil yang 6 angka itu ketika ada datanya, dan gimana caranya kita ambil 3 angka saja ketika tidak ada datanya.
Nah, sekarang kita coba dulu ngambil 3 ya, ketika nan ini kita ambil 3. Kita pakai teks ya kan, terus kita pilih yang segmen, ini ada segmen teks, kita masukkan. Nah udah, terus kita pilih startnya, mulai angka berapa, mulai ke data ke berapa, kok gak bisa ini. Bukan teks, kalau start itu angka kan, kalau angka itu kita pakai ini. Nah ya itu kita start di 3. Kita dismiss karena error ya, ini 3. Terus panjangnya ini, nah ini 3 kan, NaN. Nah ini udah muncul nan ya. Jadi caranya untuk kita ngambil 3 aja itu ini. Oke, sampai sini kita sudah menuliskan daya, cuman ini kan ketika datanya masih belum ada, itu kita ngambil 3. Oke, sekarang kita duplikat lagi dulu, kita ubah. Oke, kita ubah di sini yang V1 itu miliknya WH. Ini kita ubah ke global data WH. Terus ini V1 nilai WH, global data WH. Oke, nah ini kita berubah juga. Kemudian kita pencet ubah yang V2. Oh iya, sudah ya. V2 ini miliknya V tegangan, berarti datanya data V. Ini V2 nilai V, global data V. Oke, nah terus kita bikin lagi untuk V3. Ini ya tegangannya udah, kita ubah lagi untuk V3. Kemudian miliknya arus, global data I. Ini V3 nilai I, global data I. Nah, ini sudah. Kemudian yang V5 kita pilih V5 itu miliknya frekuensi data F. V5 nilai F, global data F. Sudah, frekuensinya sudah juga berubah. Kemudian yang terakhir V6. Oke, ini yang V6 miliknya PF, faktor nilai PF, global data PF, global data PF. Nah ini udah. Oke, sudah tidak muncul error lagi ketika datanya belum ada ya. Ini tidak muncul error dan muncul nan ini. Sekarang kita coba menghubungkan alatnya. Kita coba menghubungkan alatnya
dengan sumber. Saya buka kamera dulu. Kebalik ini sebentar. Oke, sudah. Sebentar, saya hidupkan dulu. Oke, ini sudah saya hidupkan dan nilainya sudah keluar di aplikasi. Namun karena kita mengambilnya hanya 3, di sini kan kita ngambilnya 3 semua nih, 3 terus ke bawah lagi 3 semua panjangnya ini ya, munculnya seperti ini. Jadi di sini 3 angka, di sini 3 string maksudnya ya, 3 semua, dan itu tidak informatif. Nah, harusnya itu nilainya 0,00 sekian ampere, maka tidak terbaca karena kita menyeting 3. Kemudian ketika kita matikan, maka data mati karena kan kita kontrol dan monitoring beban. Jadi ketika beban itu dimatikan, maka tidak ada tegangan, tidak ada arus dan sebagainya. Nah, ketika tidak ada data ini tulisan itu none. Nah, sekarang kita ubah dulu ya, pengen kita ubah supaya ketika tidak ada data bertuliskan bukan none tapi ya apalah, terserah. Misalnya di sini ya kita pilih sini if, ya jika, ya sama seperti program Arduino lah, mudah sekali ya. Ini jika terus compare, kita butuh compare. Nah, yang di compare ini kan teks di global data. Jadi ketika ini kita duplicate, compare jika global data P itu sama dengan mendapatkan none, nah tulisan none, maka kita ubah set data ini, kita hapus, kita ambil setnya aja, set tulisan di data P ke tulisannya apa yang kita pengen, misal no data ya, no data. Nah, maka di sini tulisannya no data. Ini sudah cukup informatif. Jadi kita hanya menambahkan ini, duplikat, kita tambahkan di sini, terus kita ubah ini, kita bawain dulu. Ini kan data WH ya, data WH, terus data WH. Nah, data WH sudah, no data juga, kita duplikat, kita masukkan lagi di sini. Oke, kita bawain ini, kita singkirkan dulu. Ini data V, terus data V. Oke, data V nya sudah berubah, no data. Sekarang kita ubah yang arus, data I. Oke, itu arusnya sudah, no data. Kemudian kita ubah yang ini,
oh ya, kita coba data F frekuensi. Oke, kita cek no data sudah. Yang terakhir yang power factor, kita duplicate, tambahkan di sini PF sudah. Ini akan berubah no data. Oke, ketika tidak ada data maka tampilannya no data. Nah, ketika ada datanya seperti ini ya, kita hidupkan on. Nah, ini alatnya sudah nyala ya. Ketika ada datanya, gimana caranya? Jangan mengambil 3, tapi mengambil sesuai kebutuhan. Nah, maka kita ubah ya. Ini saya matikan dulu. Oke, sudah nampak. Sekarang kita ke step terakhir, finishing. Untuk membuat atau gimana caranya mengambil data, mengambil beberapa string gitu ya, hanya ketika di data tersebut nilainya tidak 3 atau tidak none. Nah, maka kita pakai lagi yang kontrol if DCO, tapi if bukan yang ini. If yang bisa digunakan. Nah, ini if ini panjangnya ini kan yang kita atur. Nah, panjangnya ini kita taruh di 3 dulu, terus ke if nya kita masukkan. Oke, jika kita compare lagi nih, duplicate. Nah, oke, nah yang ini kan belum berhasil ini karena ini datanya belum none. Jadi kita manggil yang ini, kita pakai yang ini. Oke, jadi ketika respon kontennya itu berupa data none. Nah, dimana datanya ketika none itu kan gini. Bentar, mana ini? Terus ini. Nah, ketika none itu kan ini ketika masih belum diproses kan seperti ini. Jadi ketika tidak none maka mengambil dengan panjang data power itu 6 ya, kita ambil 6 angka untuk data power. Oke, ini error karena another. Oke, kita cek dulu untuk data V ini kegeser. V0, data V0 itu data V0 itu kan P power itu angkanya berapa kira-kira ya, kita pilih 6 dulu ya, nanti biar dicek. Oh, ini apa ya, tidak sama dengan. Oke, jadi ketika ini kan membandingkan ya, jika tidak sama dengan none, jadi ketika datanya itu tidak kosong maka mengambil panjangnya itu power 5 ya, kita ambil 5 data. Nah, jika datanya kosong maka hanya mengambil 3 karena kita membutuhkan none ini aja untuk dieksekusi di sini. Jadi eksekusi selanjutnya ketika datanya none maka ditampilkannya no data seperti itu. Jadi ini kita pakai yang tidak sama dengan ya, tidak sama dengan. Terus ini respon konten sudah.
kita cek dulu, mungkin ada yang masih kurang. Udah, insya Allah sudah. Ini oke, kita tinggal copy yang ini aja, duplikat. Oke, sekarang kita ubah yang ini V1 mana ini V1 ini dihapus. Oke lah, ketika V1 ini kan miliknya WH, ketika WH itu ada datanya, kita ambil 5 juga. Oke, ketika ya ini belum V1. Kemudian kita sekarang ke V2. V2 ini datanya tegangan. Ketika tegangannya itu ada, nah ini yang butuh cukup panjang, tegangannya kita butuh 6 ya. Ini V nya V2, terus kita duplikat lagi, kita ke V5 sekarang. V5 dulu, ini kita hapus, ini kita ubah ke V5. Ketika V5 itu ada, kita ambil ini miliknya frekuensi 50,00 gitu ya, gitu, berarti 5. Oke, terus kita ke V3 belum? V3 dulu, ini biar tidak lupa. V3 miliknya data I, biar tidak numpuk kita pindah ke bawah. Oke, ini punyanya V3 data I. Kita ambil 5 juga ya, 0,000 udah cukup 5. Kemudian terakhir kita ambil data PF ini. Nah ini kita ambil 3 aja, karena kan PF itu maksimal baiknya kan 1, berarti 1,0 gitu udah cukup. Kalau misalnya di bawah 1 ya 0,9, 0,8 gitu aja udah cukup. Oke, ini udah selesai. Kita bikinnya, kita kembalikan ke desainer biar enak dipandang ya. Di sini kayak pusing melihatnya. Nah, kita sekarang ke beban lagi. Kita cek ini ya, kita hidupkan bebannya. Saya hidupkan dari handphone, saya on. Oke, datanya masuk. Nah ini ada delaynya ya, karena wifi yang digunakan ini dibuat orang banyak, dan ini wifi nya wifi handphone saya, karena wifi di lab sedang mati atau gangguan. Ini gangguan di V2 sama V5. Habis ini kita cek gangguan ini kenapa. Nah ini untuk tampilannya itu tegangannya berubah 206,9, 207. V3 itu punya arus tadi sempat mengalami error ya. Ini V0 miliknya saya sempat mengalami error.
Itu bisa jadi karena internetnya sih. Kita tunggu dulu tulisan error ini tadi apa. Biar tahu errornya kenapa. Ya malah gak muncul. Ya wis. Berarti tadi mungkin jaringannya. Kita cek dulu di sini. Ya ini masih belum ada error ya. Tadi mungkin jaringan. Oke, kita cek serialnya. Ini ke 1500 ya. Kita cek. Nah, power factor. Oh ya, ini sudah mati ya. Oh ya, ini ada blink yang kemarin. Blink yang kita gunakan di bab 7. Kita coba ini ya, saya kelihatan kan, saya coba kontrol dari blink. Ini ya bisa. Jadi untuk blinknya itu masih bisa. Nah, ini power faktornya 0,9 sudah sesuai, frekuensi 49,90 sesuai, harus ke 0,08. Nah, di sini 0,82. Kemudian tegangan 208 sudah sesuai, dayanya 21. Powernya 15,3. Nah, ya sudah sesuai. Energinya 21 ya sudah sesuai. Terus kita bandingkan data yang ada di sini. Waduh, USB-nya ya. Data yang ada di sini sama yang ada di blink ini. Kita langsung lihatkan di sini aja ya. Oh, ini biar ini pakai USB aja biar jelas. Kita cek lagi ini. Oke, saya tunjukkan yang blink. Oke, ini. Jadi untuk yang blink kita bisa lihat 15,4 dayanya, terus energinya 21. Kemudian apa itu? Ini error. Respon get cloud. Walah, iya ini. Kayaknya jaringannya. Kemudian arus 0,082 sama persis, frekuensi juga 50 sama persis, ini frekuensinya. Terus power factor 0,9. Nah, ini sama ya. Jadi kita alhamdulillah sudah sukses membuat aplikasinya. Ya, kita matikan lagi. Coba kita matikan dari aplikasi ini. Oke, kemudian kita hidupkan dari aplikasi kita juga. Saya hidupkan dari sini ya. Oke, bisa. Jadi keuntungannya kita membuat aplikasi sendiri, maka aplikasi ini misal ya kita build. Oke, ini saya silang dulu. Kita build menjadi APK. Nah, itu bisa banyak orang yang menginstal dan bisa mengontrol serta monitoring alat ini. Misal ini dipakai di rumah, terus yang bisa ngontrol ya orang rumah, ayah, mama, adik misalnya jika ada. Nah, itu di handphone mereka diinstal ini semuanya sudah bisa kontrol dan monitoring. Tapi kalau kita menggunakan blink, itu satu handphone satu project setahu saya. Karena ketika kita membuat project itu kita akan mendapatkan token baru. Jadi nanti saya membuat tokennya beda lagi dengan ini. Nah, kalau kita bikin aplikasi sendiri itu keuntungannya banyak sekali. Kita bisa custom sesuka kita bisa menambahkan banyak di sini komponen yang
dimana di Blink itu terbatas dan masih banyak lagi keuntungannya. Oke, sekarang kita coba build ya. Ini kita build ke save apk to my computer. Oke, kita save atau kita langsung pakai ya ini di save dulu aja, udah terlanjur soalnya. Waduh, disilang malah. Sorry. Nah, ini aplikasinya 8,7 MB saya save. Sudah di download ya, itu nanti tinggal install ke handphone, atau di handphone ini saya putuskan dulu ya, saya reset connectionnya di sini, reset connection, kemudian saya build pakai QR code biar langsung bisa di install atau di download dari handphone. Ini saya silang. Kita tunggu dulu. Oh ya, sini kita pakai scanner. Scannernya mana ya? Pemindai ini. Kita tunggu QR code-nya. Oke, kita scan. Untuk aplikasinya hati-hati biar USB-nya gak putus. Oke, kita tunggu. Ini valid untuk 2 jam, jadi ketika sudah 2 jam sudah tidak bisa download, harus di break lagi. Oke, kita unduh. Setelah itu kita lihat unduhan. Sabar dulu guys. Oke, ini ya Praktikum IoT, dan logonya seperti yang kita setting tadi, logonya lab sistem tenaga. Kita pasang nama aplikasinya Praktikum IoT seperti yang ada di sini, settingan ini ya, nama aplikasi Praktikum IoT. Oke, tetap install karena ini settingannya di handphone masih belum diberikan izin pemasangan dari sumber tak dikenal. Saya buka kamera biar sekalian untuk nyoba ya. Ini sudah, terus kita buka aplikasinya. Tunggu ya, ini masih loading handphonenya.
sabar. Oke, alhamdulillah kita buka. Oke, ini tampilannya. Aplikasinya sudah kita install. Tampilan yang seperti ini, kita klik mulai sekarang. Ya, kita klik mulai sekarang. Apa ini? Jangan kirim dulu, guys. Oke, nah, ini ya, aplikasinya sudah. Sekarang kita coba kontrol. Oke, sudah nyala, datanya sudah masuk. Alhamdulillah sudah bisa. Saya coba matikan. Oke, sudah bisa sekarang, dan tidak ada error ya sejauh ini. Koneksinya lagi baik-baik saja. Oke, kita cek di BBB sambil kita lihat di sini, barangkali ada error. Nah, ini nanti bisa dicoba pakai itu ya, koneksinya teman-teman. Ini V2 V3 response to get a response ya. Terus untuk projectnya ini, silakan buat aplikasi sederhananya untuk 2 beban. Ini kan untuk 1 beban, kontrol dan monitoring. Ini untuk 1 beban itu seperti ini. Mana tadi ini ya, ini untuk 1 bebannya kita ada 2 tombol sama 6 ini. Jadi untuk projectnya teman-teman diharapkan membuat kontrol dengan untuk mengontrol 2 beban. Jadi silakan membuat kontrol 2 beban. Dibutuhkan untuk mematikan 2 beban itu juga sekaligus monitoring. Ini kan kontrol dan monitoring 2 beban. Oke, saya rasa cukup sekian. Videonya sangat panjang sekali. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bertemu di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.